dan usahakan bijinya itu sampai kita tertutup ya, atau tertimbun tanah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jepang dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Jadi video kali ini saya akan memberikan cara dan mencoba yaitu menanam labu siam tapi tanpa menggunakan buahnya ya, tanpa menggunakan buahnya, hanya sebagian hatinya saja yang nantinya akan saya tanam. Jadi cara ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh petani-petani di sekitar sini ya. Sudah ada yang melakukannya atau mencoba menanam ini, dan 100%, hampir 100% itu berhasil. Ya mungkin 99% itu berhasil. Nah, kelebihannya apa? Yang pertama itu, ini baru katanya, makanya saya akan mencoba di sini ya. Katanya itu labu yang kita tanam itu tidak menjadi lokal kalau hanya ditanam dengan sebagian saja. Dan untuk keuntungan yang kedua itu banyak sekali keuntungan sebenarnya. Jadi langsung saja kita praktek ya. Nanti yang saya akan tanam itu hanya hatinya saja, atau biji yang biasa di sini itu disebut dengan pelok ya, di peloknya. Jadi pelok itu adalah bagian yang ada di dalam labu siam atau biji intinya, atau mungkin bisa dikatakan hatinya, embrio. Nah, langsung saja akan kita sebelum kita tanam ya, sebenarnya harus ready dulu ini. Buahnya itu harus ready seperti di video ya, ini sudah tumbuh tunas di sini dan sudah siap tanam. Nah, kenapa saya mencoba untuk menanam hatinya saja? Karena kalau di musim hujan kita menanam dengan seluruhnya, dengan bijinya, dengan buahnya ini keseluruhan ya, itu biasanya terjadi pembusukan karena apa ya, di buahnya di sini itu rawan sekali terkena busuk. Makanya saya akan mencoba menanam hanya dengan hatinya saja. Oke, setelah kalian punya labu siam atau biji labu siam yang sudah siap tanam, akan kita belah. Oke, jadi setelah kalian menyiapkan biji labu siam atau buahnya yang sudah bertunas, itu kalian siapkan juga alat membelah, mungkin bisa pames atau cutter atau yang lainnya, pisau bisa. Setelah ini kalian juga siapkan media yang akan buat kita tanam, seperti tanah yang sudah diisikan ke polybag ya, seperti ini sudah diisikan, dan ini campurannya hanya menggunakan kotoran hewan dan tanah saja ya, tidak menggunakan pupuk kimia. Setelah bahan-bahan sudah siap, kita akan belah di sini ya. Saran dari kami itu ketika membelahnya hati-hati, karena nanti kalau tidak hati-hati bisa terkena kulit atau tangan kita ya. Mungkin ini agak ribet, akan tetapi keuntungannya itu sangat banyak ya. Karena apa? Ketika kita tidak ditanam, ini kan saya mencoba ditanam di polybag ya. Oke, setelah kita belah labu siamnya, kita cukup diambil hatinya seperti ini ya. Nah, ini adalah biji yang sebenarnya atau hati yang nantinya akan kita tanam di lahan itu seperti ini ya. Nah, oke, langsung saja kita belah yang untuk yang selanjutnya. Nah, oke, setelah
kita 3 kalinya sudah ketiga buahnya sudah kita belah dan sisakan seperti ini ya. Kita ambil bijinya seperti ini, langsung saja kita langsung ditanamkan seperti ini. Dan usahakan bijinya itu sampai kita tertutup ya, atau tertimbun tanah seperti ini. Ini yang kedua kalinya ya, tanam yang kedua ini. Nah, kalau misalkan kita menanamnya masih tunas yang kecil, kita harus apa ya, kasih lihat, jangan ditutup tanah, ini tunasnya, ujung tunasnya. Nah, seperti ini sahabat-sahabat, sudah kita tanam ya, dan nanti akan kita tunggu perkembangannya setelah 1 minggu, 2 minggu, dan sampai 1 bulan bagaimana. Karena ada beberapa biasanya itu ada beberapa yang memesan dari kami itu, biasanya kita masih menggunakan buahnya seperti ini, akan tetapi ketika menggunakan buahnya itu kan ongkirnya sangat banyak ya, karena beratnya itu labu siam rata-rata itu kalau untuk biji yang mau ditanam itu biasanya 1 kilo itu ada isi 3 atau 2 saja, tergantung ukurannya. Jadi mereka itu takut dengan ongkirnya. Nah, makanya kalau ada pesanan lagi, saya itu akan menawarkan dengan yang dikirim itu hanya bijinya saja, tidak menggunakan buahnya, agar ongkos kirimnya itu cukup lumayan ringan ya, karena ketika berat paket 1 kilo itu sudah banyak sekali biji labu siam yang kita kirim seperti itu. Dan cara ini biasanya itu berhasil, sangat berhasil ya, akan tetapi mungkin ada beberapa yang masih ragu. Kita lihat saja perkembangannya untuk untuk perkembangan dari tanaman yang sudah kita tanam. Dan usahakan kalau kita menanam di dalam polybag seperti ini, kita usahakan untuk diletakkan di tempat yang teduh terlebih dahulu. Nah, saya karena ini di pembibitan bunga milik Mas Didi, jadi saya istilahnya itu nunut ya, nunut atau numpang di sini. Nah, saya di atasnya ini kan sudah ada paranet dan juga plastiknya, tempatnya sangat teduh, dan saya akan taruh di belakang ya, agar tidak tercampur oleh tanaman-tanaman hias di sini seperti anjay, semar. Nah, saya akan taruh di sini, sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan untuk beberapa hari lagi tanaman ini sudah berhasil tumbuh dengan bagus ya. Dan untuk tips dari saya ya, kita lihat perkembangannya. Apabila nanti sudah ada ini tumbuhnya sudah bagus, itu kita kasih apa ya, untuk bilah atau kayu untuk nantinya merambat ini. Oke, kita taruh di sini saja ya. Mana ya? Saya bingung naruhnya ini. Mungkin di sini ya, agar tidak terinjak-injak. Oke, sahabat-sahabat, penanaman sudah selesai ya. Keuntungannya itu banyak sekali. Mungkin ada beberapa orang yang menganggapnya itu sedikit ribet ya. Namun manfaatnya banyak sekali. Silahkan untuk sahabat-sahabat Jipang mencoba di rumah kalau mungkin tidak percaya ini bagus ya. Dari saya cukup sekian konten kali ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.